Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan love reading untuk zodiak ya. Untuk yang generalnya sudah aku upload semua ke 12 zodiak. Nah, sekarang untuk percintaan general, baik untuk yang single maupun berpasangan. Nah, kali ini aku akan membacakan untuk zodiak Aries. Dan para Aries yang saat ini lagi berulang tahun, aku ucapkan selamat ulang tahun buat kalian semuanya. Oke. Nah, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Aries. Bisa jadi energi percintaan yang ketarik mungkin semuanya cocok, resonate, bisa jadi cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So, jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau langsung ke WhatsApp. Link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, percintaan Aries, baik yang single maupun berpasangan di bulan April. Ya, Seven of Spades, obstacle. Oke. Sepertinya baik buat Aries yang berpasangan atau yang single ya, sempat gitu ya ada konflik dengan seseorang. Kalau yang berpasangan ya tentu aja dengan pasanganmu. Kalau yang single mungkin sama gebetan atau mungkin HTS, FWB gitu ya, atau teman dekat. Nah, di sini sih konfliknya bukan semacam apa ya, istilahnya percekcokan yang heboh sih bukan, tapi lebih ke karena ada sesuatu hal yang menghalangi kalian gitu ya. Jadi kayak kalian tuh merasa jadi ada jarak. Nah, bisa jadi halangan jarak LDR, bisa karena kesibukan ya, bisa juga karena ada prioritas lain gitu, atau ketika kalian ada rencana bareng ternyata di situ ada halangan gitu. Jadi kayak semacam membuat apa ya, mungkin bukan marah yang menggebu-gebu gitu ya, lebih ke kayak ada kejengkelan gitu loh. Nah, kita lihat lagi ya, Princess of Cup. Hati-hati ada godaan pihak ketiga gitu ya. Jadi gini, kalau posisinya kamu sebagai feminim ya, kayaknya seseorang yang berdealing dengan kamu ya, mau ini kan ada yang single, ada yang berpasangan ya. Mau kalian pasangan, mau kalian masih gebetan gitu ya. Pokoknya ada seseorang yang berdealing sama kamu nih. Kalau posisimu feminim ya, ternyata ada pihak ketiga gitu ya, yang berusaha untuk menggoda atau mendekati seseorang yang kamu fokuskan ini. Nah, kalau misalkan Aries kamu maskulin ya, feminim kamu di bulan April kebetulan nih jadi rada-rada toksik gitu ya. Ya posesif, cemburuan, mengontrol, curigaan. Padahal dia sendiri nggak, who knows, mungkin dia punya gebetan juga gitu ya. Tapi dia yang malah curigain kamu terus gitu. Nah, yang terlihat di sini kalau kalian maskulin ya, pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu nih kayaknya usianya lebih muda dari kamu. Terus kalau misalkan kamu feminim ya, seseorang yang mendekat atau menggoda maskulin kamu tuh ya usianya lebih muda dari kamu bisa, atau lebih muda dari pasanganmu atau gebetan kamu bisa. Oke. Yap. Two of Spades, separation nih ya. Ini bukan selalu tentang perpisahan, tapi long distance. Jadi di sini kan ada obstacle nih, hambatan buat Aries yang punya pasangan. Sempat ada halangan atau hambatan karena kamu harus long distance sama pasanganmu. Nah, beberapa Aries yang single kayaknya kalian baru aja putus gitu ya. Jadi untuk membuka hati itu kayak kalian tuh masih berat gitu, karena berasa masih ada energi mantan tuh masih tertinggal, masih nyantol gitu loh. Oke.
Kemudian kita lanjut Ace of Spades, realization. Bakal ada yang PDKT orang baru ya, terutama buat Aries yang single dan yang berpasangan, dimana walaupun sempet di awal tadi ada konflik, tapi terus kalian tuh kayak sepakat udahlah lupain aja konflik-konflik itu. Terus kalau misalkan kita buka lembaran baru lagi, terus kalaupun harus LDR gitu, ya udah nggak apa-apa, kita tuh kayak seperti memulai hubungan baru aja gitu ya. Mungkin sebelumnya belum pernah LDR. Oke, so kita lihat lagi. Yap. Wow, Eight of Heart. Sepertinya mungkin Aries yang berulang tahun ya. Baik kamu yang single maupun berpasangan, kayaknya kamu bakalan dapat surprise dari seseorang ya, berupa kado atau gift hadiah gitu loh. Atau sebaliknya, kamu yang memberikan surprise kepada seseorang ya, berupa kado atau hadiah. Atau bisa juga ada seseorang yang di luar ekspektasi kamu, tiba-tiba dia tuh datang atau muncul atau menghubungi kamu. Oke, nah sekarang kita coba tarik energinya dengan kartu tarot. Bagaimana percintaan Aries, baik yang single maupun berpasangan. Ada yang nyelip jenis kartu lain. Oke, aku shuffle lagi. Yap. Knight of Wands nih ya, bakal ada yang datangnya mungkin secara tiba-tiba, jadi kamu surprise gitu. Terus yang single bakalan ada yang PDKT, kamu yang berpasangan ya, walaupun sempat ada konflik, tapi ya doi sih akan tetap bergerak menuju ke kamu ya. Bahkan sekalipun LDR, aku rasa dia akan datang di bulan April ya, nggak tahu di minggu keberapanya gitu. Terus terutama buat yang feminim Aries ya, kalau kamu single, ada yang ngedeketin kamu nih, seseorang yang karakternya suka adventure, suka kegiatan outdoor, kayak suka sport, suka adventure petualangan, kayak dia suka jalan, terus dia suka mengeksplor tempat-tempat baru, atau mungkin pekerjaannya selalu di kebanyakan di lapangan gitu ya. Seseorang yang energik gitu, tapi dia cukup dewasa, jadi meskipun dia energik, dia adventurous gitu ya, tapi dia bukan tipe-tipe yang ambisius atau obses gitu ya. Jadi ya biasa-biasa aja, hanya dia seseorang yang ini loh energik gitu. Nah, bisa ini usianya ya mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun gitu ya. Kayaknya masih muda juga dan belum pernah menikah gitu. Ini mungkin akan mendekati kamu Aries, atau mungkin saat ini udah mulai terasa energinya, atau bisa jadi ini gambaran pasanganmu ya. Ace of Cups, ada energi cinta baru, terutama buat Aries yang single dan yang berpasangan. Ini sinkron dengan Ace of Spades ya, dimana kamu dan pasanganmu setelah melalui konflik atau situasi sulit ya, akhirnya ya udahlah kita membuka lembaran baru ya, karena di sini juga terasa benih-benih cinta tuh mulai tumbuh lagi gitu. Nah, biasanya kita kalau konflik tuh kan kadang sebel, kayak aku udah malas, sudah kayak nggak ada feeling, udah ilfil gitu-gitu kan. Tapi setelahnya biasanya kita ada penyesalan, terus kayaknya aku masih sayang nih. Nah, tuh disitulah ya tumbuh benih-benih cinta lagi. Oke. Wow, the sun ya, cerah nih. Percintaanmu yang sempat redup, baik yang single maupun yang berpasangan, akan kembali cerah, happy, bahagia. Segala permasalahan akhirnya bisa tercerahkan, menemukan solusi atau jalan keluar ya. Masing-masing menjelaskan atau menjujurkan apa yang dirasakan. Ada pertemuan, situasi yang happy gitu ya. Bahkan kalaupun LDR nih, ada perjalanan ya, seseorang datang. Oke. Dan untuk yang single, ada yang menawarkan
ada yang datang menawarkan komitmen, mengungkapkan perasaannya ya. Simpelnya nih yang single bakal ada yang nembak gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Four of Pentacles ya. Ketika Aries akhirnya kamu menyadari ya bahwa memang harus mempertahankan hubungan, di situ semakin ada keyakinan gitu ya bahwa ya ini seseorang ini sangat berharga gitu ya, kayak ada kesadaran juga buat apa aku mesti berantemin gitu, sedangkan aku tuh masih membutuhkan dia gitu. Sebaliknya pasanganmu juga sama gitu ya, buat apa juga mesti berkonflik, emosi, berantem gitu, padahal ya masih ingin saling memiliki, masih sama-sama saling membutuhkan ya. Dan beberapa Aries yang single, walaupun ada yang PDKT, kayaknya ada yang memang kan belum siap buat hubungan baru ya, cenderung kayak masih menjaga jarak atau menutup pintumu gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. The Star, ada kebahagiaan. Nah, ini ya sinkron ya. The Sun, The Star, ada matahari, ada bintang. Wah, lengkap nih kebahagiaannya ya. Jadi hubungan yang kembali harmonis, kembali mesra. Udah nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Sama-sama udah klarifikasi ya. Tujuannya nantinya tuh sama, mempertahankan hubungan, mencoba untuk saling setia, benar-benar menjaga hubungan. Bahkan dengan adanya ini ya, energi Eight of Hearts, surprise, dimana kayaknya satu sama itu bakal kasih surprise, bakal kasih kejutan gitu loh. Intinya kalian tuh kayak ada energi yang sama gitu ya, untuk saling memberikan kebahagiaan gitu, kamu ke pasanganmu, pasanganmu ke kamu ya. Dan ya aku rasa kayak di bulan April penuh cinta ya buat Aries ya. Tapi sayangnya yang single nih ada beberapa yang memang kamu mau open your heart gitu ya. Ada beberapa yang kayak masih aduh nggak dulu deh, oke berteman boleh, tapi aku masih butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Nah gitu beberapa masih ada. Oke, nah sekarang kita coba cek lagi, tarik energinya dengan kartu Oracle. Percintaan Aries baik yang single maupun berpasangan. Oke, Calvin. Ending, spring, new beginning. Nih ya, seperti tadi dari energi kartu Ace of Spades, realization ya, bahwa sempat ada hubungan yang terjeda tapi kalian sepakat untuk membuka lembaran baru. Terus aku rasa bakal ada mantan yang pengen balikan ya, terutama buat Aries yang single. Mungkin yang berpasangan pun ada energi mantan. Meskipun kamu udah punya pasangan ya, kayak ada yang ngajak balikan gitu. Tapi terutama yang single ya, ada energi mantan yang pengen balikan lagi sama kamu. Nih, The Runner. Ini sinkron dengan Four of Pentacles, dimana beberapa Aries yang single ya, ketika ada yang ngejar-ngejar kamu, ada yang ngedeketin kamu kayak masih takut gitu ya. Nih loh, fear of intimacy. Jadi takut akan relationship, takut akan ketergantungan ya, beberapa sih. Next, Coffee Cups. Kalau kamu punya pasangan ya, otomatis pasangan kamu bakalan invite kamu buat ya entah sekedar ke coffee shop atau makan santai, atau mungkin juga ke cafe gitu ya. Intinya sih ingin ajak kamu buat bersantai. Terus yang single juga sama, ada seseorang yang invite kamu buat apa ya, istilahnya tuh kencan, tapi yang apa namanya, casual gitu ya, yang nggak terlalu resmi gitu loh, yang santai-santai, mungkin keluar sore, ayo ngopi, kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap, aku ambil yang udah terbuka.
I like you. Ada seseorang yang suka sama kamu, nembak kamu ya, seperti yang aku tadi bilang di awal. Someone likes you. Kalau kamu udah punya pasangan, romance is blooming ya, sinkron dengan Ace of Cup ya, dimana keromantisan bertumbuh kembali ya. Want to date tuh kan, ada yang ajak kamu kencan ya, fun flirting, ada yang goda-godain kamu gitu. Lihat lagi, satu lagi nih, The Grim Reaper. Beberapa Aries menolak kedatangan mantan ya. Tadi di sini dari Coffin kan ada mantan yang pengen ngajak balikan. Nah, tapi beberapa Aries ada yang nggak bisa nih. The relationship is over, no second chance ya. Aku udah punya pasangan, atau bahkan kalaupun aku masih jomblo, aku nggak mau lagi sama mantan gitu loh. Ya, oke, kita cek lagi tentang bagaimana percintaan Aries, baik yang single maupun pasangan. Ya, aku tarik 3 kartu aja kali ya. Honest communication, expect a heart-to-heart conversation. Nah, ini berlaku baik yang single maupun berpasangan. Yang single tuh tadi yang aku bilang, ada yang ungkapin perasaan, yang berpasangan satu sama lain menjujurkan diri, klarifikasi ya, ngeberesin kesalahpahaman yang ada. Oke, life partner ya. Jadi Aries yang udah punya pasangan nih, ya pasanganmu emang inilah life partner kamu, pasangan hidupmu, seseorang yang ini ya, your romance is stable and ready to go the distance ya. Jadi hubunganmu kembali stabil dan siap ya untuk perjalanan selanjutnya. Oke. Dan sebenarnya yang single pun kan ada yang nawarin komitmen ya. Cuman ada beberapa Aries yang memang nolak gitu loh. Apalagi energi mantan, kayaknya udah nggak mau. Dreams come true. Oke, ada mimpimu yang menjadi kenyataan, baik rencana-rencanamu dengan pasangan, atau buat yang single, mimpimu menjadi kenyataan, di mana harapanmu untuk apa ya istilahnya, seseorang mendekat itu ada gitu ya. Ada seseorang yang sesuai dengan kriteria kamu, dengan harapan kamu gitu ya. Cuman yaitu beberapa Aries ada yang welcome, mau membuka hati, beberapa ada yang memang masih menutup diri gitu. Oke, selanjutnya aku mau kasih love message ya, pesan percintaan dari para dewa dewi gitu. Kenapa aku pakai kartu ini? Karena di sini ada pesan percintaannya guys. Yuk kita lihat ya. Nah, oke, ada pesan dari Durga Devi atau Dewi Durga, Goddess of the Universe. Oke, pesan percintaan buat kalian. Cinta yang kuat dari Durga Devi atau Dewi Durga. Cinta yang kuat dibutuhkan dengan seseorang yang kamu sayangi. Mereka mencari bantuan untuk mengatasi kesulitan dan kecanduan mereka atau hubungan itu berakhir. Untuk kekasih baru, berhati-hatilah untuk melihat melampaui ketertarikan pertamamu, untuk melihat apakah pasanganmu memiliki hati yang murni dan tidak memiliki kecanduan. Maksudnya tuh mengontrol, addiction. Nah nih ya, jadi kalau yang udah punya pasangan dibutuhkan cinta yang kuat. Jadi tidak harus mengontrol, tidak mesti harus posesif. Kemudian untuk yang baru jadian atau ada yang ngedeketin, nah perlu juga memperhatikan gitu ya, apakah seseorang itu memiliki hati atau niat yang tulus dan murni ya. Jangan sampai hanya menjadi obsesi gitu ya. Oke, pesan semesta untuk percintaan Aries, baik yang single maupun berpasangan.
Ya, ada pesan di sini, building blocks. Oke, saat kalian menemukan pesan ini atau kartu ini, ketahuilah bahwa kamu menarik hubungan baru ke dalam hidupmu dan memperkuat hubungan yang sudah kamu miliki dengan membangunnya di atas fondasi kejujuran, kerendahan hati, komunikasi yang jelas, dan keinginan tulus untuk saling mengenal. Kamu bergerak maju untuk meletakkan dasar bagi hubungan dengan landasan kokoh yang akan memastikannya dapat bertahan dari badai apapun. Hubungan yang sudah lama terjalin juga diperbaiki dan diperkuat. Kamu dan orang lain lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kuat bersama daripada berpisah. Nah, jadi sinkron ya dengan tadi energi yang ketarik-ketarik di awal ya, buat yang berpasangan, mempertahankan hubungan, memulai atau membuka lembaran baru ya, mengkomunikasikannya dengan dari hati ke hati. Oke, pesan yang terakhir ya untuk pesan percintaan Aries. Yep. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Wah, ini pesannya agak deep ya. Jadi saat kita meninggalkan dunia, kita tuh nggak membawa apapun kecuali jiwa dan kenangan yang pernah kamu bagikan dengan orang-orang yang terkasih. So ini mengingatkan kita gitu ya, untuk kita selalu memberikan kesan atau kenangan-kenangan yang indah gitu ya buat orang yang kita sayangi. Oke Aries, next buat energi zodiak ya. Zodiak yang berdealing dengan Aries di bulan April, baik yang single maupun berpasangan. Kalau dari kartu tarot tadi sudah terkonfirmasi ada zodiak Aquarius. Nah, kita lihat lagi ada Sagittarius, Virgo, Sagittarius Pisces, Capricorn, Aries, Taurus, Uranus nih, Aquarius Capricorn, Gemini Virgo, Pisces lagi, dan Scorpio. Inisial nama yang berdealing dengan Aries di bulan April, baik buat kamu yang single maupun berpasangan. Nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Oke, ada inisial E, M, L, D, W, P, K, H, A, C, Z, dan O. Oke Aries, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oh ya, dan buat kalian yang ingin membeli atau memiliki kartu-kartu seperti yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Oke, thank you udah nyimak video aku. See you, bye-bye.